Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dengan nomor NIM 20046019 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi yang akan dijelaskan adalah materi tentang administrasi peserta didik. Langsung saja, saya akan masuk ke pengertian dari administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi peserta didik. Tujuan dari administrasi peserta didik ini adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Setelah itu, kita dapat membahas tentang proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik ini merupakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik hingga dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, yang kedua administrasi selama tahun pelajaran, yang ketiga yaitu administrasi akhir tahun pelajaran. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran ini dilaksanakan di setiap sekolah adalah seperti pelaksanaan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru ini adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan dalam penerimaan murid baru adalah ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama penetapan daya tampung, yang kedua penetapan syarat-syarat murid baru, yang ketiga pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Poin yang kedua yaitu tentang selama tahun pelajaran. Kegiatan ini lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama yaitu orientasi untuk murid baru. Kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah yang pertama perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan tentang fasilitas sekolah, serta peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid dapat diantaranya adalah yang pertama yaitu adanya papan absensi harian murid, yang kedua buku absensi harian murid, yang ketiga buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, yang keempat papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Selanjutnya yaitu adanya akhir tahun pelajaran. Ini adalah poin yang ketiga dalam proses administrasi peserta didik. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional, pelaksanaan ujian akhir semester. Administrasi dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yang pertama yaitu pelaksanaan ujian nasional, yang kedua kenaikan kelas, yang ketiga yaitu instrumen administrasi peserta didik.
dapat berbentuk manual ataupun dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan data siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar hadir, buku nilai dan buku lengger, buku rapor dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen adalah kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama itu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai kedataan siswa. Yang kedua yaitu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga yaitu buku daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik di sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Yang terakhir itu poin tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antara peran guru dalam pengelolaan murid adalah yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan murid baru yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan peserta penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Karena tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi waktu di kelas 1 ini peran guru sangat besar karena mereka langsung mengenalkan tentang sekolah mereka. Selanjutnya yaitu tentang untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat diperlukan dan sangat memberikan pengaruh besar. Selanjutnya yang keenam, menentukan masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu memberikan atau menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Jadi, sedikit kesimpulannya adalah administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya penciptaan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif dan efisien. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.